istilahnya kameramen kita, karena Bapak bertindak seperti itu. Begitu. Nah sekarang mungkin kalian ini bertanya-tanya, baru ngeprank kayak begitu sih, udah main fisik nggak asik Pak Yan. Ini kacang lupa akan kulitnya. Anggi ini kalau nggak ada Asep dia nggak terkenal, Pak Yan juga nggak terkenal, dan lain sebagainya begitu. Banyak notif-notif yang kayak begitu. Bapak baca komen-komennya. Bapak kasih omongan sama kalian semua, kalau kalian ingin menghujat Bapak, cari itu di TikTok, namanya Rustyman81. Nggak usah kamu bilang Pak Yan gini, Pak Yan lupa kulit, kacang lupa akan kulitnya, gara-gara si Ujang Bapak ini terkenal dan lain sebagainya begitu. Kalau dia main black victim kayak begini, Bapak juga bisa kayak begitu, ngomongin apa dan lain sebagainya. Sebenarnya sih Bapak nggak usah ngomong, sebenarnya nggak usah ngomong, nggak usah klarifikasi yang seperti yang kalian minta. Sebenarnya karena si Ujang ini menggiring opini seakan-akan Bapak ini menelantarkan dia, menggiring opini bahwa ini dia anak yatim dan lain sebagainya, terzulimi kayak begitu. Biar kalian tahu sekarang ceritanya kenapa Bapak marah di tempat itu, biar kalian tahu, biar nggak uploader TikTok, YouTube dan lain sebagainya menggiring opini itu bahwa prank biasa saja, sudah itu Bapak bermain fisik. Makanya banyak yang tak lihat, ini Pak Yan nggak asik, ini dan lain sebagainya. Bapak ini kenapa Bapak nggak komen, nggak ngomong, dan Anggi pun tak kasih ngomong dan lain sebagainya, karena kenapa? Bapak ingin menyelesaikan masalah ini secara gentle, secara laki-laki. Kalau kalian jangan main kabur-kabur kayak begitu. Nah begitu, biar singkat ceritanya. Ceritanya begini, dari awal Bapak ceritakan. Baru masuk kita di tempat rumah kosong ini, Pak Dewo sudah ngingatin Bapak. Si Ujang udah diingetin, semua yang kru ini sudah diingetin. Kalau ndak celaka, ada kekerasan Pak Yan. Hati-hati, dia ngomong itu, Pak Dewo. Itu pertama, poin pertamanya. Karena kita masuk di semak, otomatis Bapak curiganya ular. Kalau kecelakaan, pasti ada ular. Nah itu pertama. Yang kedua, Pak Dewo ini praktisi paranormal. Banyak yang berobat ke rumahnya dia. Kalian lihat video YouTube yang baru diupload sama si Asep, itu ada orang berobat. Pak Dewo ini dihormati di sana, di kampungnya sendiri, di desanya sendiri dihormati. Dan Pak Dewo ini berkasta di Bali. Kita tidak boleh main-main, ngomong kasar pun tidak boleh, kayak begitu. Yang ketiga, Pak Dewo sudah membawa mediasi, bukan Ujang Kasep, bukan Bapak, bukan Anggi, karena genre kita berbeda. Tuh, biar kalian tahu. Nah ini si Ujang Kasep menawarkan diri untuk menjadi mediasi. Kita menghargai keputusan dia karena kita menghargai keputusan dia. Dia menawarkan diri di depan pura, di depan Pelingge, dia menawarkan diri menjadi mediasi. Sekarang kalian coba dah pikirkan. Itu ada pura, Pak Dewo sedang serius-seriusnya membacakan mantra, entah ayat-ayat suci dan lain sebagainya. Nah begitu. Ini Pak Dewo ini sudah menampung kita 4 hari loh guys. Menampung kita 4 hari di Negaro. Dikasih makan, segalanya, sampai beol pun kita di sana. Setelah mediasi, ini si Ujang Kasep ini
bisa-bisanya kayak begitu, nggak menghargai Pak Dewo. Belum selesai mediasi. Belum selesai mediasi ini baca mantra dan sebagainya menurut keyakinannya Bapak. Dia sudah ngeprank kayak begitu. Yang jadi masalahnya kalian lihat, biar kalian tahu para uploader jangan dipotong-potong videonya kayak seakan-akan ngeprank itu biasa. Sudah itu Bapak melakukan hal seperti itu. Ini Anggi sudah ngomong, boleh kalian lihat video live-nya. Tonton live-nya, Tonton live-nya biar kalian nggak salah gini ngomong. Kronologisnya gimana? Anggi ngomong, ini pangkung Pak, kalau saya jatuh pasti mati. Aku udah jelas banget ngomong kayak gitu. Hati-hati, fokus, di sini tuh pangkung. Kalau aku merosot, aku bisa mati. Aku bilang Udah gitu. ngomong Anggi kayak begitu. Sebelum dimediasi. Sebelum mediasi. Tuh. Ada videonya kalau kalian nggak percaya kok. Itu permasalahannya. Nah sekarang Candaan dibalas candaan. ngeprank akhirnya. Apa yang terjadi? Nah sekarang Bapak tanya sama kalian yang sering ngomong gini, candaan boleh dan lain sebagainya. Nah umpama kalau seandainya 1 juta subscriber, Bapak datang nih ke Jabar, ada rumah adat yang di sana yang disakralkan. Bapak di sana, entah dibacakan ayat suci, entah apa, prosesi upacara dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak ngeprank di sana. Apa kalian nggak marah? Prinsip keselamatan nyawa. Apa kalian nggak gini? Nggak benci? Gimana maksudnya? Pasti bakal menghujat kan kalau misalnya kita di depan tempat agama dan pemuka agama. Dan apalagi kita ini berbeda agama gitu loh. Kita ini toleransi. Walaupun kita berbeda tapi saling menghargai. Itu yang maksudnya Bapak. Jangan ngeprank kayak begini, sudah ada pura, sudah ada pemuka agama, sudah sampingnya jurang. Kalau nggak jatuh. Momennya nggak pas gitu aja sih sebenarnya. Kita mau dipercandain kayak gimana juga. Bapak ini sudah ngomong sama dia, biar kalian tahu, Bapak ini sudah sering ngomong sama Ujang Kasep. Udah berkali-kali Bapak ngomong sama dia. Sebelum berangkat, Bapak udah meeting dulu. Paginya Bapak ngomong sama dia, Jang, Bapak sama kamu memang buat konten genrenya lucu. Porsinya ini beda-beda, kayak sinetron, biar lucunya dapat, biar seriusnya dapat. Lucunya Bapak sama si Anggi, anggaplah kalau di Jawa itu Bapak yang semarnya, Anggi garengnya. Dan Pak Dewo ini yang serius. Karena dia tahu, karena dia praktisi paranormal, dia tahu siapa yang penunggunya di sana, siapa yang gini, siapa yang gini. Biar kalian tahu. Itu Bapak udah meeting itu sama dia. Malah ditinggalin mandi sama dia, nggak ngomong apa. Biar kalian tahu. Bukan sekali-kali kayak begitu. Bapak ngomong sama dia, Jang, kita di Bali ini yang namanya pura, yang namanya adat istiadat, kita masih kental di sini. Kalau mungkin di Jawa Barat, oke lah, bercandaan kayak begitu bisa diterima. Tapi kalau di sini ini, maaf aja, karena kita menjaga adat istiadat kayak gini. Nah coba sekarang kalian. Sekarang kalian lihat, ada orang prediksi agama Anda di suatu apalah gitu. Begitu biar kalian tahu. Bilang katanya disuruh saling memaafkan. Saling memaafkan gimana? Kalau kalian ngomongnya Bapak tidak saling memaafkan gimana? Bapak udah merendah. Bapak sudah merendah biar kalian tahu. Bapak sudah minta maaf, sudah nelpon. 3 subuh dia berangkat. Bapak berkali-kali udah ngubungin dia. Jangan menggiring opini bahwa kalian tuh bilang isi Ujang pamit dan lain sebagainya. Cuma ngomongnya sama mama saja. Pamit enggak sama bapak, pamit enggak sama Anggi. Pamit sama mama juga enggak. Cuman
pamit sama mama juga enggak, cuma dia Gitu aja. ngomongnya ngechat di WA aja biar kalian tahu. Subuh langsung Jam dia 3 subuh katanya dia sudah terbang. jam 3 Gimana subuh. kita mau nyamperin? Gimana kita mau nyamperin? Mau minta maaf Bapak secara cari, langsung. karena masalahnya ada WA ini. Dia ngomong bahwa alat-alatnya Anggi semuanya di kos dan kosnya enggak dikunci. Kunci. Makanya Bapak cari ke sana, termasuk laptopnya Anggi Bapak ambil. Udah itu termasuk barang-barangnya di sana Bapak ambil, karena dia ngomong bawa aja Pak, titip aja di sana. Kita simpen ya, nggak kita pakai sama sekali. Kita nggak menari-nari di atas penderitaan orang kok. Jangan kalian bilang Bapak Jangan ini, bilang kita ngusir dia. jangan bilang kalian ngusir Kita dia. Pas kejadian dia bilang giring opini ini penyelamat gitu. Bapak biar kamu tahu, setelah kejadian kayak begitu Bapak masuk ke mobil, ambil rokok, Bapak ngerokok di depan CS gitu. Bapak udah konsekuennya, Bapak udah tahu ini begini nantinya. Bapak udah tahu kayak begitu. Makanya Bapak ngomong sama Anggi, Pak Dewo sama Jate ngomong sama dia, suruh dia sini, bilang Bapak minta maaf. Karena si Ujang ini, biar kalian tahu, Bapak anggap anak sendiri. Biar kalian tahu, kalau kelakuannya begitu, dia tidak bisa yang namanya menghormati leluhurnya orang lain dimanapun dia tinggal. sampai ini nyawa tuh orang. Suatu saat pasti bukan Bapak yang ngasih dia pelajaran, orang lain pun masih pelajaran kayak begitu. Tengil-tengilnya orang, bercanda-candanya orang, jangan dong membahayakan nyawanya orang. Biar kalian tahu kebenarannya. Tempatnya nggak pas. Kalau Bapak membiarkan ini, ada praktisi agama yang namanya di Bali, mereka akan ngomong sama Bapak, Pak Yan, itu kenapa di depan pura kayak begini, udah itu dibacakan ayat-ayat suci, kenapa bercandanya kayak begitu? Nah itu mereka akan menghujat Bapak sendiri. Tanya Pak, kenapa pakai kekerasan, itu jawab Pak. Kalau Bapak pakai kekerasan, karena Pas itu pertama pas itu sudah nahan. Bapak ini udah nahan emosi dari dulu-dulu, biar kalian tahu. Jangan. Bapak udah nahan emosi dari dulu-dulu. Udah itu yang kedua, Bapak di sana itu udah banyak sekali Bapak ngomong sama dia. Berkali-kali Bapak ngomong sama dia, jangan kayak begitu. Bapak sampai ngomong kayak begini baru masuk. Ini nggak seru, jangan ngomong kayak gitu, Jang. Kita di depan ini kita nggak tahu nanti apa ke depannya, kita nggak tahu. Hari apes itu nggak ada di kalender. Bapak udah ngomong sama dia kayak begitu. Bapak udah ngomong sama dia. Biar kalian, kan ada namanya pro dan kontra. Nah sekarang Bapak contohkan. Wajar nggak Bapak ngomong? Di iSetman itu ada komen-komen. Bapak udah briefing dari paginya. Komen-komen yang positif-positif diliatin sama dia, yang jelek-jelek di skip. Bapak ngomong sama dia, Jang, kita yang namanya public figure, kita bisa kok di silahnya dikasih tahu, dikasih masukan. Jangan kamu yang bagus-bagus saja dilihatin di komen-komen, yang jelek-jelek juga, karena itu buat introspeksi diri kita sendiri. Ngomongnya apa? Kalau kita mengikuti omongannya orang, otomatis kita akan berubah genrenya, Pak. Nggak seperti dulu. Memang wajar seperti itu, tapi kita kan juga harus melihat mana yang baik, mana yang buruk, biar kita tahu bahwa salahnya kita apa, kekurangannya kita apa, biar nggak selalu 100% benar begitu loh. Nah dia ada story nih, setan tuh nggak ada gini dan lain sebagainya, dia bikin story kayak YouTuber lain. Boleh Anda lakukan seperti itu, tapi jangan di tempat ibadah bagi agama lain gitu loh. Apalagi
apalagi kita beda agama. Kalau nggak percaya, cukup diem di kamera, udah nggak usah ngeprank ini ngeprank itu. Kalau bapak sih mau di prank apa, bercandanya ya gimana, nggak pernah marah. Tapi coba ada kamu pikir sekarang, kita ditampung 4 hari ini loh di tempatnya Pak Dewo. Dan Pak Dewo itu dihormati di tempatnya dia. Sekarang masa orang yang lagi serius-seriusnya, banyak kok yang nge-WA bapak, orang-orang yang di sekitar di sana, kok Pak Dewonya digituin Pak Yan, kayak nggak punya harga diri aja, kayak begitu. Apa bapak ngomong? Masa bapak bilang ini anak saya kayak begini dan lain sebagainya, masa kayak begitu? Bapak itu menegur si Ujang ini, bilang sudah terkenal lupa daratan. Apa kita nggak perlu terkenal? nggak usah kalian menggiring opini, Kita menggiring opini apa namanya, sudah terkenal lupa daratan. Kamu kalau yang ngomong kayak begitu, pantangin bapak ke Bali, bapak ceritain semua biar kalian tahu. belum kenal pun. Belum kenal pun, Mama udah ngomong. baru pertama kali dia bermasalah ini Anggi sama si Ujang, bapak Kita sudah minta ngomong, untuk dikontenin. Jang, ini Anggi sekolah, walaupun bapak dari tukang parkir, Dengerin baik-baik ini. dengerin baik-baik kalian, biar kalian tahu. Jang, bapak ini sebagai tukang parkir, walaupun bapak tukang parkir, bapak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk nyekolahin anaknya bapak. Kalau kamu mau bikin konten, pertama yang bapak minta jangan sampai berbau yang namanya merugikan nama baik dan lain sebagainya, pornografi gitu bapak bilang sama dia. Yang kedua, jaga keselamatan Anggi. Kalau walaupun prank, walaupun apa sampai membahayakan nama Anggi, istilahnya Anggi, kamu bapak hajar Tanpa konten kita masih jangan gitu. Bapak ngomong sama dia kayak begitu. Enggak pak, kita enggak ada konten kayak begitu. Nah sekarang bapak tanya sama kamu, mau dibawa kemana konten ini? Karena masalahnya apa? Kamu nggak pernah kelihatan. Karena aku mau jadi anonim aja pak, nggak mau kelihatan, biar Anggi yang naik ke atas. Bapak udah ngomong sama dia, kalau Anggi aja kamu sorot, suatu saat dia akan boom naik ke atas. Yang disalahnya, di konsekuensinya disalahkan Anggi. Dia akan lupa kacangkan kulitnya, tidak berterima kasih gara-gara Kang Asep dan lain sebagainya. Udah bapak prediksi seperti ini. Karena pertama dia menginjakkan kaki di rumahnya bapak, bapak udah ngomong. Walaupun nggak konten, walaupun nggak terkenal, bapak bisa ngasih makan nih si Anggi dari hasil jeripayah parkirnya bapak. Kita nggak pernah maksa untuk jadi Biar kalian terkenal tahu. kok. Bukan kacang lupa kulit, emang keputusannya, persetujuannya berdua tuh udah kayak gitu. Dia sebagai anonim nggak mau kelihatan, aku sebagai talentnya di depan kamera, ya wajar kalau orang-orang lebih kenal aku guys. Tapi kan aku nggak melupakan siapa yang di belakang kamera. Aku gak minta. Gimana aku kalau misalnya aku nge-publish latar belakangnya dia, untuk apa gitu loh? Secara dia yang nggak mau diperlihatkan. Masa iya aku yang gembor-gembor? Sekarang kalian lebih kenal aku, dikira aku nggak pernah menghargai dia. Dari awal kan persetujuannya emang dia nggak mau kelihatan. Terus kalau emang kalian bilang aku kacang lupa kulitnya, kenapa nggak ngomong ke dia? Ngapain aku yang dibuat talent? Aku bersyukur memang dia mau menjadikan aku talent, menjadi aku seperti sekarang nih. Cuman kalau dibilang kacang lupa kulitnya, aku nggak pernah maksa-maksa dia untuk Kak ayo gini. Secara kita belum dapat apa-apa dari sini. Kita juga nggak pernah berfoya-foya dari hasil ini. Hasil dia yang megang semua kok. Endorse apa segala macam dia yang pegang semua kok. Kita di sini sebagai talent mengikuti keputusan dia aja. Akun semua dia yang bawa, endorse semua masuk ke dia.
Kalau dibilang kacang lupa kulitnya, ngapain? Kita dapat engagement apa? Terkenal oke lah, tapi kita juga menghargai dia loh yang buat kita jadi seperti ini. Kita nggak ngambil keuntungan kok dari sini. Dia semua yang bawa akun dan uang apa segala macem. Kita dapat apa dari sini? Belum ada dapat apa. Biar kalian tahu ya, Bapak ke negara karena ini ada Anggi. Bapak mendukung 100%, termasuk Ujang Kasep. Kenapa Bapak bilang Ujang Kasep dan lain sebagainya? Bapak nggak mau menyebutkan, entah kalian beropini bahwa itu si Ujang, entah beropini si Herman, siapa, si Opel atau apa dan lain sebagainya, terserah kalian. Bapak nggak mau. Kalau Bapak membuka aib publik dan lain sebagainya, itu salah Bapak. Itu di luar dari konteks kita. Bapak nggak mau, itu urusan dia. Mau dia bermasalah sama keluarganya, mau apa dan lain sebagainya, Bapak nggak peduli. Bapak nggak peduli dengan nama baik. Kalau kalian ingin ngomong secara langsung ataukah gini dan lain sebagainya, itu ada TikToknya Bapak Rustiman 81. Tuh kalian ngomong, mau kalian ngujat anjing, mau kalian ngujat apa dan lain sebagainya, terserah. Tapi Bapak minta sama Ujang Kasep, Bapak, kenapa Bapak tidak ada konfirmasi apa-apa? Pertama, posisi Bapak masih di negara. Yang kedua, setelah Bapak pulang dari negara, Bapak melihat situasi dan kondisi di sana di lapangan. Bapak langsung meluncur ke sana. Ya, ini potong-potong videonya nanti. Jangan dipotong-potong videonya ini, biar Live-nya ini. Nggak usah. video lab ini jangan dipotong-potong, biar nggak menggiring opini para uploader begitu. Seolah-olah kita nggak pernah memperingati. Seolah-olah kita tidak pernah memperingati. Dan- Bapak langsung ke sana di tempatnya itu. Ada videonya. Terus mau minta maaf gitu. Bapak udah minta maaf di sana dan lain sebagainya. Bapak hubungin dari sana. Nggak ada jawaban. Dari sana sampai sore, sampai malam, sampai jam 1 Bapak pantengin itu. Ternyata Dia online tapi nggak pernah mau mengambil teleponnya Bapak. Panggil Bapak, panggilan tak terjawab, ini ditolak. ada chat istrinya kalau dia udah pergi. Tidak diselesaikan secara baik-baik gitulah. Maksudnya kan kita niat baik mau nyamperin. Makanya Bapak Niat baik setelah mau ngomong. Denpasar, Bapak samperin dia, Bapak ngomong kalau memang Bapak salah, Bapak minta maaf. Karena di sini di Bali ini pemali Jang. Kalau prank kayak begitu di tempat suci, tempat adanya pura dan lain sebagainya, kadang-kadang orang nanti takutnya si Angiknya sakit Pak gitu. Boleh kalian tanya, istilahnya ngesiapan kayak begitu, boleh kalian tanya. Kalau kalian punya teman-teman di Bali, boleh kalian tanya kalau ngesiapan itu apa, biar mereka tahu gitu loh. Bapak ini jujur aja ngomong kayak, kalau Bapak salah, Bapak harus minta maaf dan gentle sebagai laki-laki. Nggak usah main kabur-kabur kayak begitu. Bilang giring opini publik itu bahwa Bapak nggak pernah nggak pernah tanggung jawab. Bapak sudah nerima konsekuensinya. Mau dia apa silahkan. Bapak terima karena Bapak salah, memang salah. Momennya Bapak salah, Bapak udah ngerti. Nggak usah digiring opini bahwa seakan-akan ini Bapak ini numpang tenar sama Anggi. Kalian tahu, Bapak ngomong sekarang secara jujur. Akun TikTok, YouTube itu semuanya dia pegang. Kita nggak pernah pegang yang namanya akun. Biar kalian tahu. Uang mungkin ada dapat uang dan lain sebagainya, Bapak nggak pernah tahu. Penghasilan di YouTube Bapak juga nggak pernah tahu berapa penghasilan dan lain sebagainya. Tahu, tapi kita nggak. Nah, karena Bapak yang tanya sama dia gimana sih caranya mendapatkan penghasilan di YouTube, akhirnya dia dikasih tahu sama dia. Tapi belum belum ini. Makanya Bapak ngomong sama kalian, biar kalian nggak bilang Bapak numpang tenar. Semuanya dia yang pegang, mengarahkan gini semuanya, biar kalian tahu. Kita diam aja karena kita mau minta maaf secara Dia langsung. bikin story penyelamat saya. Bapak itu ngomong sama dia itu habis ngerokok itu 1 jam Bapak menunggu dia di mobil, biar kalian tahu. Biar
dia tetap nggak mau balik, nggak mau balik dia ke mobil. Pokoknya bersikeras. cukup omongannya sama Pak Dewo, tinggalin saya mau cari Grab, saya mau pulang Pasar sendiri. ke Denpasar sendiri. Oh, ngomong kayak begitu. Bapak 1 jam lo nunggu dia. Sekarang giliran dia ada yang nolong, Setelah- dia bilang selamat. Setelah dibilang sama Pak Dewo, kalau kamu mau cari Grab, coba di Pasar Surobrato. Tapi kita berkali-kali udah ngajak pulang ya. Berkali-kali Jangan bilang kita meninggalkan. Bapak ngajak pulang, Bapak udah bilang, Bapak ini minta maaf. Karena Ujang ini Bapak anggap anak sendiri. Kalau nggak Bapak sebagai orang tua bisa mendidik kamu, suatu saat pasti kamu akan kena batunya, kena karmanya kamu. Pak udah ngomong sama dia kayak begitu. Tapi nggak ngerti-ngerti. Karena apa? Karma yang kamu dapatkan karena kamu berurusan dengan orang yang kamu tidak lihat. Pak udah ngomong kayak begitu. Dan keselamatan itu nomor 1. Keselamatannya karena dia membahayakan adiknya sendiri ini si Anggi. Ngeprank sih boleh, ngeprank di tempat makan, ngeprank di rumah, ngeprank di WC. Di video story-nya dia. Itu beda guys kontennya. Beda konteksnya Bukan karena ngeprank ngagetin di samping jurang, aku bisa mati loh itu. coba yang jadi permasalahannya begini loh. Kita gas-gas saja rumah kosong. Kita tidak pernah menyurvei Kita itu nggak ada pernah. apa, ada gini dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menyurvei real. Ada rumah kosong dibilang, Pak Yan ada rumah kosong di sini, tinggal gas saja. Mau ada apa kayak dan lain sebagainya kita labrak. Kita nggak tahu medan, kita nggak tahu yang namanya gini dan lain sebagainya. Kalau orang lain mungkin seperti teman-teman nyurvei dulu tempatnya. Nanti kita di sini live dan lain sebagainya. Enggak, Bapak langsung gas. Pokoknya nggak kenal ini entah ada jurang, entah apa dan lain sebagainya begitu. Situasi malam gelap gulita, coba kalian bayangkan. Nah itu endingnya seperti itu. Ya jelas karena Ujang Dukung Pak Dewo. sampai Pak Dewo bilang kayak begitu. Saling memaafkan orang dia ya nggak mau orang dia. Saling memaafkan gimana caranya saling memaafkan? Wong Dia dia udah nggak di kabur, Bali. nggak di Bali. Ini ada chatnya. Ada chatnya jam 3 subuh, istrinya yang ngechat jam 3 udah balik. Masa Udah. Bapak harus Bapak perlu ke Jabar nyari dia? Udah chat, udah masih Coba dia ngeprank. postingannya. Udah itu nggak ngehargain Pak Dewo. Udah itu giniin keselamatannya Anggi. Minta maaf kek atau apa? Coba dia ngomong, Pak saya minta maaf. Pak Dewo juga saya minta maaf. Kalau kayak begitu Bapak udah masih terima. Tapi malah cengar-cengir kayak begini rasanya nggak ada Harga dirinya. harga dirinya. Bapak merendah, Bapak minta maaf karena udah nendang dia di depan publik juga. Bapak udah ini minta maaf. Bapak ini udah, weh, kalau bisa itu kalian lihat itu berapa kali Bapak nelpon tuh, tak telepon, tak chat, dia bikin status malamnya jam 1 malam, Bapak giniin, Jang, nggak usah bikin status kayak begitu, Ngomong lah. kalau ngomong aja kamu langsung secara gentle, ini Bapak loh, Pamit lah. Bapakmu sendiri, Sebagai laki-laki. pamit langsung kamu ngomong sama Bapak, Pak, kalau saya ada salah saya pamit, bilang ngomong kayak begitu. Dan Bapak juga ngomong juga kalau Bapak ada salah, Bapak minta maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga. Bapak akan ngomong kayak begitu. Tapi orangnya gimana? Malah dicat sama gininya si Ujang. Laptop Anggi semuanya ditinggalin sama dia di sana. Barang-barang semua ditinggalin di sana. Kosnya nggak dikunci itu. Coba bayangkan ah. Bapak malam-malam jam 11 ke sana nyari laptopnya Anggi biar nggak ada hilang di sana karena kosnya nggak dikunci. Tapi dia nggak ada ngomong sepatah kata pun mengindahkan niat kita gitu loh. Dia malah kayak nggak merasa bersalah, padahal di situ posisinya nggak mungkin ada api kalau nggak ada korek yang giniin. Ya maksudnya kan nggak ada api nggak ada asap gitu maksudnya. Karena dia Bapak Itu pas di prank Bapak masih nahan. Pas naik tuh ya dia bertanya itu udah Ya udahlah segitu aja deh, kayaknya udah cukup. ya. nggak usah Bapak udah Sekarang banyak nih, ngomong kedepannya sama kalian. gimana? Kamu ngambil action nggak dari terkenalmu ini? Enggak guys, aku nggak bakal ngambil AdSense atau apa segala Endorse. macam endorse. Aku nggak bakal Kalau kalian ngambil. masih Kalau mau kalian masih tetap- bilang aku ngambil kesempatan memanfaatkan nasib atau apa segala macam, kalian boleh unfollow kok aku. Aku nggak apa-apa banget kalau kalian emang mau
nggak suka sama aku, terserah kalian guys, aku nggak bakal ngambil keuntungan dari sini. Aku nggak perlu Kalau terkenal bapak buat apa. kalau bapak mau terkenal, banyak jalan di sini di Bali, beneran bapak bilang. Apalagi itu saudara-saudaranya bapak banyak tuh yang artis, nggak usah kayak begitu ngomongnya. Tanpa Dia aset di belakang kita layar nggak tuh karena pernah. keputusan dia guys, bukan aku yang minta dia untuk nggak pernah terlihat. Jangan kalian Itu keputusan dia, menggiring jangan menggiring opini bahwa aku yang nggak pernah menghargai dia di belakang layar. Aku di sini sebagai talent dan dia sebagai kameramen, oke lah kita berdua. Jangan bilang aku nggak pernah menghargai dia. Aduh, aku enak banget bacanya komen-komen. Anggi udah naik, malah lupa sama si Ujang. Anggi udah naik, gini-gini memanfaatkan. bapak nggak Aku ini. pernah dapat apa dari sini? Nggak ada. Bapak cerita, kalau bapak ceritain masalah keluarganya dia kan gini. Udah nggak usah tuh dia. Nggak usah bapak cerita. Bapak banyak bantu kok dia di sini. Tapi bapak nggak mau dah cerita kayak begitu karena di luar Karena konteks. selama ini yang Kalau nggak kalian- pernah kalau ada kalian rekod pingin pribadi. Dengar masalah-masalah apa yang terjadi, Bisa chat langsung. pintu bapak terbuka secara lebar. Kalian boleh kesini datang, tanyain langsung begitu. Nggak usah kayak menggiring opini yang berbeda-beda. Bapak ini sudah mau menyelesaikan masalah ini secara laki-laki. Tapi dia Jangan malah tanpa jangan pamit. di balik layar kayak begitu. Cemen dong. Beneran. Kalau kamu memang gentle, ngomong sama bapak. Karena Malah menggiring opini publik, bikin kamu ini story. bapak anggap sebagai anak bapak sendiri. Oh. Kurang apanya bapak lagi sama kamu? Anaknya bapak tanya ini Anggi. Kalau Anggi salah bapak hajar dia. Aku juga pernah dipukul sama bapak kok. Cuman Nggak usah. itu sebagai peringatan dan gimana ya? Aku juga merasa bersalah. Nggak mungkin bapak nyampe marah di tempat kayak gitu kalau nggak ada alasan. Masa iya di tempat di depan pura mau ngajar orang yang nggak punya salah, cuman ngagetin. Ada tuh yang komen gini, Anggi anak papi banget, dikagetin dikit nangis katanya. Di sampingku jurang, kalau misalnya aku jatuh ke samping, aku mati, siapa yang anak papi? Kalian bilang selesaikan secara baik-baik, bapak udah selesaikan secara baik-baik, tapi tanggapannya dia nggak ada. Bapak telepon udah berkali-kali, udah dia dibilang ke Surabrato, pasar Surabrato, sampai bapak diam di sana Surabrato, di pasar Surabrato ini. Boleh tanyain Pak Dewo tuh, boleh tanyain jatuh, bapak nggak ada settingan apa-apa seperti yang dibilang. Tanyain langsung kalau kalian tahu itu TikToknya Pak Dewo ataukah dia, tanyain. Bapak diam di pasar Negara itu nyari dia biar kalian tahu. Nggak ada dia. Ngapain bapak ninggalin? Apalagi bapak anggap keluarga bapak, apalagi ya bapak anggap anak sendiri. Ngapain bapak tinggalin jam 2:30 pagi itu loh. Nggak usah ngomong kayak begini begitu. Bapak nggak seneng. Kalau emang ingin menyelesaikan masalah, selesaikan masalah. Bapak ini jujur aja ya, bapak kenapa nggak komen, nggak gini dan lain sebagainya? Karena bapak menunggu momen yang pas, Mama masih nunggu dari dia. menunggu dari dia. Bapak ini Pengen ketemu langsung. kalau dibilang serendah-rendahnya bapak udah merendah. Biar kalian tahu, bapak udah minta maaf, bapak udah gini. Ada dong videonya di HP-nya bapak, sampai bapak survei di sana. Kalau bapak upload kayak begitu kan nggak enak, berartinya bapak mendahului dia. Salah bapak. Dia punya opini sendiri, punya pembelaan sendiri. Biar gini, kita duduk, kita ngomongin, bukan begini caranya. Begitu. Pintu ini Kita mau menyelesaikan tanpa publik sebenarnya, tanpa Tapi dia pergi tanpa menggembor-gembor kayak gini. Cuman dia menggiring opini buat story segala macam, apalagi dia tanpa pamit kabur ke Bali. ini barang-barangnya dia bapak bawa ini pulang. Semua bapak bawa pulang. Kita nggak pakai, bapak taruh simpan, kapanpun dia kesini bapak lagi kasih barangnya. Pintu terbuka buat dia. Bapak ini mau terjalin silaturahmi baik
walaupun nggak buat konten lagi minimal Kalau kamu nak buat konten, bapak nggak usah gini. Pak, saya ke sana ke Bali, bapak nggak usah buat konten, silahkan. Bapak nggak peduli kok, mau terkenal mau nggak. Lo juga hidup segini-gini aja, santai aja bro, nggak usah dipikir kayak begitu. Dari Kalau awal juga aku belum dapat engagement, kok kalian bilang engagementnya Anggi yang dapat? Karena aku jadi talent ya jelas aku lebih naik, tapi aku sepeser pun nggak pernah aku ngambil Ya nggak- uang yang nggak dari- suka anaknya bapak, nggak suka anaknya bapak si unfollow Anggi. aja. Entah kalian ini jangan sasarannya kesalahan ke Anggi, ke bapak. Itu ada TikToknya bapak, Rastiman 81. Kalian boleh ngujat bapak apa adanya. Mau bilang anjing kah, genderuwo kah, asetan kah, apa, nggak peduli ya pak. Jangan Anggi. Kalau kalian ingin unfollow aja dia. Nggak usah kalian ini. Aku makasih banget yang udah dukung. Cuman kalau kalian merasa aku menelantarkan Asep atau aku mengambil ketenaran karena si Asep, kalian boleh kok unfollow aku guys. Unfollow. Aku nggak pernah maksa Biar itu untuk jadi yang kalian suka. biar temennya Anggi itu 0. Unfollow ya. Unfollow. Kita nggak perlu Biar 0. Biar kalian tahu unfollow itu biar 0. Biar kita dari awal, biar kalian nggak ngomong kita numpang tenar. Unfollow itu semua. kita juga nggak pernah minta di talent kan, di kontenin juga nggak pernah Biar minta. kalian gini, bapak ini sudah ngomong sama dia. Dari jerih payah bapak sebagai tukang parkir, bapak bisa mensekolahkan anak, bisa ngasih makan keluarganya bapak. tanpa Jangan dikait-kaitkan. Kalau nggak dia yang menggiring opini Kesampaikan seperti belum ini, ada bapak ya. nggak usah ngomong lagi. Nggak perlu bapak ngomong kayak begitu. Makanya bapak ngomong. Masa bapak harus ngomong si Ujang ini? Bapak sampai sama keluarganya bapak telepon keluarganya nggak berani diangkat. Itu loh, biar kalian tahu. Bapak ini nggak ada memanfaatkan orang, mau jadi terkenal dan sebagainya. Kalau nggak dia bilang pak masuk aja ke gininya kita dan lain sebagainya. Oke, tapi dengan satu syarat, bapak udah ngomong sama dia, kamu menghargai. Karena masalahnya apa? Beda agama masuk ke ranahnya itu sangat sensitif. Bapak udah ngomong sama dia kayak begitu. Coba dah bapak ke Jabar, ke Jawa dan lain sebagainya, seenak perutnya bapak. Mau bapak bikin konten ini bukan gitu dan lain sebagainya, pasti kalian menghujat bapak juga. Berarti kalian nggak menghargai, kan begitu. Menghujat juga pasti. ingat jangan cari keuntungan dengan live ini. Udah Kita- Aku nggak pernah minta gift kok, jangan di gift biar nggak dikira live nanti nyari keuntungan, kan bisa video segala macam apa. Biar kalian tahu nih secara langsung, kita nggak jelasin, kita nggak pernah kok nyari keuntungan, bahkan sepeser pun kita belum dapat keuntungan. Aku ya kalau aku bilang aku nyari engagementnya endorse, aku nggak pernah ngambil endorse pribadi kok. Endorse semua dia yang ngatur, endorse semua dia yang ngurus. Aku cuma di talent kan aja loh. Tapi kok dibilang aku mencari ketenaran, numpang tenar, nggak jadi apa-apa tanpa Asep. Ya emang aku bukan siapa-siapa. Aku dapat apa dari sini juga. Duh, kayak aku nggak jadi kaya nggak gara-gara ini. Aku masih kayak gini-gini aja hidupnya. Bapak kan ada yang komen sama bapak kayak begini. Di Jawa Barat banyak tuh bang yang cantik-cantik lebih dari Anggi. Ya udah di sana aja bikin konten, nggak usah di sini. Cari talent lain aja. Siapa tahu lebih. Nggak usah si Anggi, anaknya bapak. Bapak udah ngomong langsung sama orangnya. Bapak juga nggak nyuruh kalian tuh biar pantangin Anggi dan lain sebagainya. Tapi makasih juga yang udah buat. Makanya Ya, udah makanya dukung. bapak, aduh males bapak ngomong sebenarnya. Masalah kekerasan tuh minta maaf lagi sekali. Udahin tesnya. Udah minta maaf lagi sekali, Pak. Minta maaf lagi sekali. Bapak sebenarnya pingin ngomong banyak ini sebenarnya, cuma bapak males aja. Kita pengen ngomong secara langsung, tolong dong Jang, kamu jangan malah tanpa pamit ke situ padahal Bapak udah
pengen secara langsung lo nyamperin. Kita nggak bisa nyamperin secara langsung karena apa? Kita lagi di negara guys, pulangnya itu Sore. panjang gitu loh waktunya, nggak bisa ke sana. Terus dia juga udah disuruh pulang, dia nggak mau ikut sama kita, malah milih sama Grab. Tiba-tiba upload story penyelamat, kesana kita meninggalkan, padahal pikir aja nggak mungkin kita ninggalin dia posisi malam kayak gitu. Udah Bapak minta ini maaf aja, minta maaf aja Bapak ini manusia juga, bukan setan. Jika kalian bukan udah setan. minta maaf aja. Bapak ini punya hati nurani juga. Nggak mungkin lah Bapak ninggalin anaknya Bapak di sana. Kalian tuh harus berpikir secara logika. Tiba-tiba dia udah ke Jabar. Tiba-tiba dia udah Jabar. Berangkat ke Jabar. Bapak nggak bisa ngasih tahu dia. Suatu saat dia pasti akan dikasih tahu sama orang lain, dimanapun. Kalau Coba caranya kayak begini, nggak menghargai adat istiadat orang lain. Dimanapun, Apalagi keselamatan entah itu orang. di Madura, di Papua, Kalimantan dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah menginjak-injak ranah yang namanya disakralkan di sana, coba Bapak mau lihat gimana endingnya. Apakah diindahkan sama orang lain atau sama seperti kita? Jangan dipotong-potong. Dikira nggak pernah mengingatin berkali-kali, beratus-ratus Waduh, kali kita kalau ngingetin kalian- pakai omongan. Mengingatkan nggak harus ditendang. Itu aja sih omongan. Udah Pak, minta maaf aja, udah biar cepet. Jangan digiring opini kayak si kasusnya Ahok ya, dipotong-potong, udah itu disambungin para uploader, udah itu omongannya Bapak beda gitu loh. Kalian live ini bisa kalian Jangan diupload juga nggak usah. Nggak Cari usah. dari sini. Nggak usah nyari keuntungan dari Ya, live ini. kalau memang kamu sudah hendak gini, Bapak secara live ini minta maaf sama kamu. Kalau nggak bisa ketemu secara langsung, Secara maaf. langsung, Bapak minta maaf. Kenapa Bapak melakukan udah hal seperti tungguin. ini? Bapak udah tunggu Kerendahan hati kamu. kerendahan kamu hatinya terima. kamu udah 2 hari. Kamu nggak ada kabar, nggak ada gini. Telepon Bapak kamu tolak, WA Bapak gini. Nggak dibalas. Yang kedua, kalau biar nggak orang-orang bilang numpang tenar, itu semua video termasuk Bapak, termasuk Anggi dan lain sebagainya, take Kalau mau down aja. dihapus boleh. Dihapus saja, nggak usah, Nggak usah ditonton juga. nggak usah ditonton, hapus Sebelum- saja semua video-video Bapak itu, Sebelum hapus ASMR semua. juga kita udah punya TikTok duluan. Begitu, hapus semua biar nggak ada kait-kaitannya ke sana ke sini, biar dia bilang Bapak lupa kacang kulitnya dan lain sebagainya. Bapak itu paling benci orang yang kayak begitu ngomong. Berartinya jeleknya Bapak aja dilihat, tapi kebaikan Bapak nggak pernah dilihat. Padahal itu memberikan dia pelajaran kayak begitu demi kebaikannya ke masa depan. Hidup itu biar kalian tahu punya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya kita di sini, jangka menengahnya gimana, jangka panjangnya apa. Kalau kalian nggak mau, harus mainnya baik-baik aja. Dunia ini keras bro, nggak seindah sinetron, biar kalian tahu. Kalau bukan Bapak yang ngasih pelajaran, mungkin nanti orang lain yang ngasih pelajaran. Tapi kalau nggak bisa diomongin secara baik-baik, maaf, kita minta maafnya secara live atau udah dihubungin tapi nggak digubris. Jadi kita harus kayak gimana lagi minta maafnya kalau nggak lewat live. Udah minta maaf aja biar cepet. Bilang aja dia cemen. Gitu. Mulutnya. Oh gitu. Oh enggak. Ya udah, Bapak minta maaf Jang sama kamu. Nah, Bapak minta maaf. Oh, dari keluarga besarnya Bapak, Pak Wayan. Nah, itu keluarga besar Rastiman 81. Minta maaf sama kamu Jang. Kalau kamu pingin pantangnya Bapak, pintu Bapak terbuka lebar di rumahnya Bapak. Siapapun. Oh, Bapak minta maaf. Bapak bila mana ada salah kata, bila mana ada salah perbuatan, Bapak minta maaf. Intinya Bapak ingin menekankan toleransi, memang kita berbeda, tapi tetap menghargai. Kan begitu nggak ya? Nah itu dimana Becek. gitu. Becek. Biar kita nggak salah kan begitu. Bapak sudah minta maaf secara live.
secara ini biar kalian tahu gimana ininya. Bapak ini orangnya Udah. udah. Ya udah. Udah guys, bye-bye. Bye-bye ya. Terima kasih yang sudah mendengar. Entah Ya. kalian mau percaya atau tetap menggiring opini publik. Ya nggak apa-apa lah. Masih ada chatan. Yang penting kita Chatan udah ada niat baik untuk kita menghubungi. kita sudah ada bukti cetan, bukti udah itu bapak juga datang ke tempatnya, bapak bilang ini ngomong apa namanya cetan biar kalian nggak asal-asalan. Nah ini bapak datang langsung ke tempatnya. Hal-hal yang gaib dan sebagainya makanya bapak bilang. Dah, Ah, nggak ini usah diliatin klarifikasinya. Ya udah, nggak usah Kalau kayak begitu. misalnya pihak Ujang tetap mau menggiring opini dengan bikin story tapi tidak menjawab chat kita yang sebagaimana dia juga tidak merasa bersalah, terserah. Berarti kamu memang tidak bisa diperingati dan tidak mau mendengar apa yang sudah. Kritik dan saran. Nah, kritik sarannya bapak, kritik sarannya si Anggi, padahal itu satu tim. Kalau kamu kayak seperti itu, dimanapun kamu berada, siapapun yang kamu ajak kerjasama, kalau caranya kamu ingin cuma kamu aja yang didengar, tapi orang-orang yang di sekitarnya kamu nggak pernah peduliin, memberikan masukan, memberikan apa, dalam suatu saat pasti kerjasama itu kan hancur. Karena di sini kerjasama itu apa? Kesepakatan kita bersama, musyawarah begitu. Makanya bapak udah ngomong, Pak Dewo juga sudah ngomong, Beli Jatohnya udah ngomong, Anggi juga ngomong berkali-kali, bahkan gimana ya kalau mulut ini tanpa Anggi, tanpa Asep, Anggi tukang kasir. Iya. ya Tanpa Anggi, tanpa Asep. Anggi tukang kasir. iyalah. Ya, Iyalah, emang aku tukang kasir dulunya juga kayak gitu kok. Sekarang pun aku nggak jadi apa-apa. Nanti kalian giring opini. Kalau nggak gara-gara Asep, Pak Yan tetap tukang parkir. Memang bapak tukang parkir. Sampai sekarang pun masih tukang parkir. Kalau nggak live ya bapak jadi tukang parkir di sana. Kalian boleh samperin. Jadi menggiring opininya kayak begitu. Tanpa Asep Anggi bukan siapa-siapa, ya tetap bukan siapa-siapa. Sekarang pun aku belum jadi presiden. Nggak usah menggiring opini kayak begitu. Kalau dibilang tanpa Asep Anggi nggak kaya, emang aku dapat apa? Orang semua endorse juga dia yang bawa, semua endorse dia yang ngurus, semua akun dia yang bawa. Mau dikemanakan akunnya terserah dia. Aku cuman jadi talent. Aku yang dipublikasikan, dia belakang kamera. Itu udah kesepakatan bersama. Kalau misalnya dia nggak terima, ya kenapa aku yang dijadikan talent gitu loh. Aduh. Ya udah makanya- guys, kalau misalnya kalian bilang Bapak ketawa aja dengarnya kayak begitu. Ada orang yang ini tanpa Asep. komen sama Bapak. Pak Yan, aku nggak kenal sama Pak Yan, tapi gara-gara si Asep aku kenal sama Pak Yan. Yang nyuruh kamu kenal sama saya siapa? Ya, emang mengalir aja kayak gitu, tapi kita nggak. Aduh, Bapak ini jujur aja nggak peduli nama baik, formalitas. Bapak ada nggak usah disesali, hidup ini sudah gagal guys. Bapak udah gagal dari dulu, nggak usah disesalin kayak begitu. udah lah, nggak beres nih, nggak beres. Udah, Bapak weh. ketawa aja dengarnya Udah, yang guys. kayak begitu. Makasih ya guys sudah nonton. Thank you. Jang, Bapak minta maaf ya. Kalau bisa balik ke Bali dulu. Balik ke Bali dulu. ngobrol Ini biar nggak rumah putus ini terbuka hubungan. dengan lebar, Jang. Tapi Ini nggak Bapak usah ini. konten lagi, nggak usah jadi. Nggak usah Nggak kamu usah ngonten lagi. Kalau bila perlu kamu tunjukin itu mukamu. Udah itu keluargamu semua. Kasihan tuh. Ya, buka barber aja kalau mau. pribadi. Bapak itu punya sepeda tanah di depan. Mau buka barber Kalau silahkan. kamu mau buka barber, Bapak modalin kamu itu tempat. Yang Oh, Bapak omongin dulu. nggak usah kamu ngomong ini ngomong itu. Kita Menggiring sering opini ngomong kayak masalah begini. Itu namanya setan namanya itu. Biar kamu dengar itu. Bapak itu jujur aja, jengkelnya luar biasa, benar aja. Tapi Bapak masih tahan kayak begitu karena Bapak masih pingin ngobrol sama kamu. Kalau emang pengen kelihatan dapat engagement juga liatin mukanya. Nah, gini ngevlog sama keluarganya sama
babynya. Ya. Kesel. Nggak usah. Nggak usah. Kesal aku. Udah guys. Nah, gitu beneran. Udah cukup. Ah, Bapak mau ngomong lagi biar kalian gitu tahu. Cukup, ntar dikira kita nyari ini gift banyak. Udah guys. Nggak usah disuruh ini yang TikTok ini nggak usah nge-like. Iya, ya udah. Nah, udah, Bapak ini ngomong ini mulut Bapak 2 hari ini. Pak ada telepon. Hah? Apa ada? Bang ngomong tuh, telepon. Udah ada telepon. Alhamdulillah ada telepon, berarti udah cukup sampai di sini ya. Dadah guys, jangan bilang aku nyari engagement, aku tampar kalian semua. Nah, nih. Iya. Thank you yang udah nonton, love you.